Kisah kali ini datang dari salah seorang karyawan gudang pakaian. Sebut saja Rian. Dan inilah kisahnya. Banyak kejadian di sekitar kita. Di antara kita, banyak yang melihat mereka. Walau sepintas, itu terlihat jelas. Hidup kita berdampingan dengan mereka. Hanya alam yang membedakannya. Selalu ada peristiwa. Maka akan aku kisahkan semuanya. Rian bekerja di salah satu perusahaan pembuat pakaian di kotanya. Sudah lebih dari 3 tahun ia bekerja di sana. Hingga pada suatu saat, ia harus dipindah tugaskan ke gudang pakaian jadi. Rian merasa senang karena pekerjaannya menjadi lebih santai di sana, di mana tugas ia di sana hanyalah menghitung dan mencatat barang yang masuk dan keluar. 1 minggu Rian sudah merasa betah dengan pekerjaan barunya itu. Hanya 2 orang yang bertugas di sana. Hanyalah Rian dan Bahur. Satu saat, Rian dan Bahur berbincang di saat waktu senggang mereka. Bahur bercerita bahwa Rian adalah orang ke-43 yang menjadi rekan kerja Bahur, di mana 42 orang sebelum Rian hanya bekerja di sana dengan hitungan bulan. Bahkan ada yang baru bekerja selama 1 minggu di gudang itu dan akhirnya keluar. Rian bertanya kenapa orang-orang itu tidak betah kerja di sana. Padahal pekerjaannya sangatlah mudah dan tidak terlalu capek seperti bagian-bagian lainnya. Bahur hanya tersenyum dan berkata, Bahur tidak ingin menceritakan penyebabnya karena Bahur khawatir Rian juga akan keluar dari gudang itu. Selang 1 hari setelah mereka berbincang, Bahur dan Rian diminta untuk lembur oleh atasannya karena ada stok barang yang cukup banyak dan harus mereka cek dan memastikan jumlahnya sesuai. Biasanya mereka pulang paling lambat itu pukul 5 sore. Namun hari itu mereka baru bisa pulang pukul 11 malam. Bahur dan Rian pun membagi tugas agar pekerjaannya dapat selesai tepat waktu. Bahur mengecek barang di lantai bawah dan Rian mengecek barang di lantai atas. Rian sendirian di lantai atas di sela-sela barang yang menumpuk. Menginjak pukul 9 malam, suasana di sana sudah mulai hening. Terlihat beberapa pekerja sudah meninggalkan tempat mereka bekerja dari tadi. Hingga pada satu saat, lampu di lantai atas di mana Rian sedang bekerja pun padam. Rian mencoba memanggil-manggil Bahur, namun nampaknya Bahur tak kunjung menjawab. Hingga akhirnya, Rian mengandalkan penerangan dari handphone yang ia bawa untuk pergi ke lantai bawah dan hendak menemui Bahur. Ia berjalan dengan hati-hati menuju tangga. Saat Rian sudah mendekati tangga, ia mendengar suara langkah kaki dan remang-remang cahaya. Namun nampaknya cahaya itu bukanlah berasal dari lampu senter ataupun handphone, karena cahayanya terlihat berwarna merah seperti cahaya lentera. Ia pun berpikir bahwa itu adalah Bahur yang hendak menemuinya di atas. Ia pun memanggil kembali Bahur, namun tak ada jawaban dari tangga tempat cahaya itu terlihat. Hingga akhirnya suara langkah kaki itu pun semakin dekat dan terlihat sebuah lentera di sana. Ia melihat dengan seksama siapa yang membawa lentera itu.
Rian sungguh terkejut ketika ia melihat lentera itu ditenteng oleh seorang perempuan dengan pakaian yang berumbai. Ia tak mengenali siapa wanita itu. Ia pun menyapa dan bertanya siapa orang di dekat tangga itu. Tak berselang lama, Rian dikejutkan dengan suara teriakan wanita dari belakang badannya dan membuat ia segera berbalik badan karena terkejut. Saat berbalik, tiba-tiba lampu menyala kembali dan Rian tak melihat siapa-siapa di sana. Rian pun kembali berbalik dan melihat ke arah tangga dan sosok wanita tadi sudah tidak berada di sana. Hingga suara langkah kaki dari tangga terdengar kembali. Dan ternyata itu adalah Bahur. Bahur bertanya, apakah pekerjaan Rian sudah selesai atau belum? Karena Bahur telah menyelesaikan pekerjaannya dan siap untuk pulang. Rian pun berkata bahwa ia belum selesai melakukan pekerjaannya karena tadi lampu sempat padam. Bahur pun keheranan karena di lantai bawah lampu terus menyala dan tidak padam. Bahkan Bahur juga mengatakan bahwa lampu di lantai atas pun terus menyala dan tidak padam karena Bahur melihat dari kaca di lantai atas tersebut. Rian bersikukuh bahwa lampu di sana sempat padam dan bertanya siapa wanita yang menghampirinya dengan menenteng sebuah lentera pada Bahur. Mendengar hal itu, Bahur terdiam menunjukkan muka yang gelisah. Namun Bahur tak menjawab pertanyaan Rian dan langsung membantu Rian untuk menyelesaikan pekerjaannya. Singkat cerita pekerjaan mereka pun selesai dan Bahur beserta Rian pun bergegas untuk pulang. Keesokan harinya, mereka masuk bekerja kembali dan mendapat perintah untuk lembur kembali karena ada banyak barang yang datang kembali ke gudang tempat Rian dan Bahur bertugas. Sudah tertebak mereka berdua pun akan pulang malam kembali. Pukul 7 malam, Bahur dan Rian beristirahat terlebih dahulu. Mereka berbincang di kantin. Saat itu Rian kembali bertanya tentang wanita yang ia lihat kemarin. Bahur juga menjawab bahwa itu bukan siapa-siapa dan Rian tak usah khawatir tentang hal itu. Rian nampaknya tak puas dengan jawaban Bahur dan rasa penasaran itu terus mengganggu pikirannya. Pukul 8 malam. Mereka berdua pun melanjutkan pekerjaannya. Kali itu Rian mengerjakan pekerjaannya di lantai bawah dan Bahur di lantai atas, sesuai permintaan Bahur. Saat Rian sedang melakukan pekerjaannya, Rian mendengar suara keran air dari kamar mandi menyala dengan keras. Awalnya Rian cuek saja dan tetap fokus pada pekerjaannya, walaupun sedikit heran karena ia tak melihat seorang pun masuk ke sana. Hingga berselang 10 menit, pintu kamar mandi itu sedikit terbuka dan nampak gelap. Rian memperhatikan dan tiba-tiba cahaya merah seperti cahaya dari lentera muncul kembali. Dan suara tangisan wanita terdengar dari sana. Dengan heran Rian mendekati kamar mandi itu dengan langkah yang ragu. Setelah semakin dekat, tiba-tiba lampu di ruangan itu pun padam. Rian melihat ke atas dan sepertinya lampu di ruangan atas tempat Bahur bekerja masih menyala. Dan saat ia mengamati keadaan, suara bantingan dari pintu kamar mandi itu terdengar hingga membuat Rian terkejut. Ia langsung melihat ke arah kamar mandi itu dan ia melihat sosok wanita itu kembali dengan lentera di tangannya. Rian terus mengamati siapa wanita itu. Ia meraih handphonenya dan menyalakan senter dan langsung mengarahkan cahaya ke sosok wanita itu. Rian terkejut karena melihat wajah sosok wanita itu hangus seperti sudah terbakar. Rian berteriak dan memanggil Bahur. Tak berselang lama, sahutan dari Bahur terdengar dan lampu kembali menyala. Rian melihat kembali ke arah kamar mandi itu dan sosok wanita itu
telah hilang. Bahur pun turun dan menanyakan apa yang terjadi pada Rian. Rian berkata pada Bahur bahwa ia melihat kembali wanita itu. Bahur pun langsung berkata pada Rian agar lebih cepat menyelesaikan pekerjaannya. Bahur pun segera membantu Rian karena pekerjaan Bahur sudah selesai di atas. Setelah pekerjaan mereka selesai, Rian pun pulang dengan tergesa-gesa. Setelah keluar dari ruangan kerja mereka, Rian langsung menuju motornya yang terparkir di depan gedung itu. Baru saja Rian duduk di atas sepeda motornya, tatapan Rian tiba-tiba tertuju pada sebuah cahaya dari balik jendela kaca di atas lantai bangunan itu. Bahur pun menepuk pundak Rian dan mengajaknya bergegas pulang. Rian pun menyalakan dan melajukan sepeda motornya untuk pulang. Baru beberapa meter Rian berjalan, ia melihat ke arah jendela tadi dari kaca spionnya. Dan benar, cahaya tersebut masih ada, dan Rian juga melihat bayangan sosok wanita tadi yang seolah sedang memperhatikan dirinya dari sana. Seketika bulu kuduk Rian pun mendadak berdiri. Keesokan harinya Rian dan Bahur pun kembali bekerja. Kali itu mereka berdua tidak diminta untuk lembur dan bisa pulang sore hari. Hingga pada waktu mereka pulang, hujan deras pun turun diiringi guntur yang terus bersahutan yang membuat Rian dan Bahur memutuskan untuk pulang setelah hujan reda. Setelah pekerjaan mereka selesai, Bahur pun mengunci pintu gudang itu dan mereka berdua menunggu hujan reda di kantin. Di sana, mereka asyik mengobrol hingga akhirnya pukul 8 malam, hujan baru reda. Saat Rian dan Bahur hendak pulang, Rian menyadari bahwa kunci motornya tertinggal di lantai atas gudang itu. Dan gudang itu telah dikunci oleh Bahur dan semua lampu telah dipadamkan. Akhirnya Rian meminta Bahur untuk menemaninya mengambil kunci motornya. Dan Bahur mengiyakan permintaan Rian. Mereka berdua pun bergegas ke gudang itu. Gudang yang gelap pun sudah terlihat dan membuat Rian teringat dengan sosok wanita itu. Bahur pun membuka kunci pintu gudang itu dan baru saja kunci itu terbuka, Bahur baru sadar jika dompet dan handphonenya tertinggal di kantin tadi. Bahur pun meminta Rian untuk menunggunya terlebih dahulu dan Bahur pun berlari untuk mengambil barangnya yang tertinggal. Rian pun berpikir agar mereka cepat pulang. Rian pun hendak mengambil kunci motornya sendirian di lantai atas. Karena jika menunggu Bahur akan agak lama karena lokasi kantinnya yang agak jauh dari sana. Rian pun mengeluarkan handphonenya untuk penerangan. Ia pun mulai masuk dengan agak takut dan kembali terbayang dengan sosok wanita dengan lentera itu. Tanpa berpikir panjang dan menunggu rasa takutnya menyelimuti dirinya, Rian langsung masuk dengan langkah yang agak cepat ke lantai atas. Sesampainya di lantai atas, Rian langsung mencari kunci motornya. Agak lama Rian di atas sana karena tak kunjung menemukan kunci motornya. Beberapa kali Rian mengitari ruangan itu namun kunci itu belum ia temukan. Ia berhenti sejenak untuk mengingat. Dan saat itu Rian kembali melihat samar-samar cahaya lentera itu. Perasaan Rian mulai kacau dan langkah kaki mulai terdengar. Dan sepertinya itu bukan langkah kaki Bahur. Karena terdengar suara langkah kaki itu berjalan dengan perlahan. Rian terus mencari kunci motornya dan ternyata kunci motor miliknya itu ada di saku celananya. Rian merasa bingung padahal tadi ia memeriksa di saku celananya dan tak menemukan kunci itu di sana. Setelah menemukan kunci motornya, ia langsung bergegas untuk turun kembali. Karena langkah kaki yang terburu-buru, ia tersandung dan terjatuh.
Saat itu ia merasakan sakit yang luar biasa pada kakinya dan membuat ia tak bisa berdiri. Ia pun mencoba mencari handphonenya yang ikut terlempar. Tiba-tiba, suara tangisan perempuan terdengar dari sudut ruangan di belakang dirinya. Rian sedikit melirik dan melihat kembali cahaya lentera itu. Rian pun mendadak lemas, tak bisa berbuat apa-apa, dan langkah kaki terdengar menghampirinya dari belakang. Dan bau gosong pun tercium oleh dirinya. Rian pun hendak berteriak meminta tolong, tapi tiba-tiba mulutnya tak bisa terbuka, seperti ada yang menahan. Tiba-tiba suara langkah kaki itu berhenti dan hilang sejenak. Namun setelah itu, suara itu berpindah dan datang dari arah tangga. Rian hanya berharap kalau itu Bahur. Namun sayangnya, sosok wanita itu yang muncul dan mendekati Rian. Sosok itu meminta tolong dan terus berjalan ke arahnya. Tiba-tiba mata Rian terus tertuju ke arah wajah wanita itu, dan Rian tak bisa menutup matanya, entah mengapa. Ia melihat wajah sosok wanita itu yang hangus dan ternyata sekujur badannya juga hangus. Rian pun panik, tapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya, wanita itu dapat berdiri di hadapannya dan hendak menyulutkan lentera itu pada wajah Rian. Rian yang bingung dan ketakutan hanya pasrah pada saat itu, hingga pada saat akhirnya suara Bahur terdengar dan sosok wanita itu tiba-tiba melayang menembus atap bangunan itu. Bahur pun datang menghampiri Rian dan terkejut melihat Rian yang tersimpuh di lantai. Bahur pun segera menolong Rian pergi keluar gudang itu. Di luar datanglah seorang penjaga keamanan yang bernama Pak Jali. Pak Jali bertanya pada Rian setelah melihat dirinya yang berjalan sempoyongan dibantu Bahur. Setelah sampai di luar, Bahur langsung mengunci kembali gudang itu dan Rian didudukan di halaman gudang itu. Rian langsung menceritakan kejadian barusan pada Pak Jali dan Bahur. Dan Rian pun menanyakan pada Bahur siapa sosok wanita yang sering mengganggu pada Bahur. Dengan terpaksa Bahur pun memberitahu Rian kalau itu adalah sosok Milda, salah satu korban kebakaran di gudang itu beberapa tahun silam. Dan kebakaran itu diduga karena sebuah lentera yang dibawa Milda terjatuh dan membakar barang di sana bersama dengan dirinya. Dan itulah penyebab banyak pekerja yang tidak betah bekerja di gudang itu dan akhirnya keluar. Dan hal itu diiyakan juga oleh Pak Jali. Setelah kejadian itu, Rian pun diantar pulang oleh Bahur. Keesokan harinya Rian memberitahu Bahur dan berkata ia akan keluar dari gudang itu dan meminta untuk dipindahkan ke bagian lain. Namun Bahur membujuk agar Rian berkenan menemani Bahur bekerja di sana. Mendengar hal itu, Rian pun berkata ia akan mencoba bekerja kembali di gudang itu. Jika selama 1 minggu ia tak mendapat gangguan dari sosok Milda itu, maka ia akan terus bekerja di sana. Hingga pada akhirnya setelah 1 minggu bekerja, setelah kejadian itu, Rian tidak mendapat gangguan dari sosok Milda itu. Dan hingga pada satu malam ia mendengar bisikan wanita yang mengaku sosok Milda itu entah dari mana. Dan membisikkan maaf karena telah mengganggu Rian. Dan berkata silakan bekerja di sana dan Milda tidak akan mengganggu lagi. Karena merasa sudah kenal dengan Rian. Terus dukung catatan astral agar cerita-cerita mistis selalu dapat tersaji untuk Anda.